Halo semua Lifehouse Indonesia yang menonton. Hari ini kami sangat senang sekali menyambut teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Ya, baik teman-teman yang ada di Bali, teman-teman Lifehouse Bali. Gimana kabarnya? Ken kabare ya, becek-becek semuanya. Semoga tetap sehat semuanya teman-teman, keluarga kita juga. Dan teman-teman yang ada di Bandung, Lifehouse Bandung, Kumaha Damang, ya Damang semuanya. Semoga teman-teman dari kita sekali lagi doakan teman-teman semua sehat. Dan kita juga mau sambut teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, ya baik yang ada di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, ya atau mungkin teman-teman yang agak jauh di Medan, di Manado, di Papua barangkali ya. Kita sangat senang sekali teman-teman menonton hari ini ya, dan semua di seluruh pelosok Indonesia dimanapun teman-teman berasal. Sekali lagi welcome di Lifehouse Indonesia teman-teman. Dan hari ini kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ya, ulang tahun Indonesia yang ke-76 teman-teman. Ya, kita sudah merdeka selama 76 tahun dan ini semua adalah karena berkat dari Tuhan pastinya teman-teman. Ya, kita mau rayakan hari ini dengan membahas satu topik firman Tuhan juga yang tidak jauh dari topik kemerdekaan teman-teman. Judulnya hari ini adalah The Real Freedom ya, atau kemerdekaan sejati, kebebasan sejati teman-teman. Ya, dan kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil satu cerita dari Alkitab yang sudah sangat terkenal saya pikir ya, kita mungkin sudah pernah dengar atau sering dengar bahkan, yaitu tentang anak yang hilang teman-teman. Dari Lukas 15 ayat yang ke-11 ya, nanti akan saya bacakan mungkin beberapa bagian-bagian tapi tentang anak yang hilang dari Lukas 15 ayat yang ke-11 pertama-tama sampai ayat yang ke-13. Dikatakan Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai dua anak laki-laki, ya kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi si anak bungsu minta hartanya teman-teman. Dia semacam minta kemerdekaan, dia minta kebebasan teman-teman, dan somehow diberikan sama ayahnya teman-teman. Ayat 13, saya lanjutkan. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Jadi mungkin yang diberikan tadi itu berupa properti barangkali ya. Mungkin ayahnya punya banyak tanah, punya banyak rumah, atau mungkin peternakan, ada ternak-ternaknya semua di sana. Dia jual, lalu dia pergi ke negeri yang jauh katanya. Dan di sana, si bungsu ini memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, teman-teman. Dia hidup suka-suka, mungkin kalau zaman sekarang mungkin dia clubbing, ke diskotik, atau mungkin ya menghabiskan dengan cara-cara yang tidak benar, teman-teman. Dan kita mau bahas dari cerita ini, teman-teman. Poin yang pertama yang saya mau bagikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu, teman-teman, selalu ada harganya, ya. Kemerdekaan itu selalu ada harganya. Freedom has its price. Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar gratis, teman-teman. Either kemerdekaan itu teman-teman terima dari orang lain, ya, dan orang lain sudah membayar harganya terlebih dahulu, teman-teman tinggal terima. Atau kemerdekaan itu teman-teman harus perjuangkan sendiri, harus usahakan sendiri, teman-teman. Ya, kalau di dalam cerita tadi dikatakan bahwa si anak bungsu itu dia mendapatkan kemerdekaan, dia mendapatkan kebebasan, dia mendapatkan hartanya. Tapi sebenarnya apakah itu hartanya sendiri, teman-teman? Tidak. Itu adalah harta orang tuanya, harta ayahnya. Yang mana orang tuanya, ayahnya, kemungkinan besar atau sudah pasti akan mendapatkan itu dari usahanya dia. Ya, mungkin dia seorang yang kaya, dari bisnis, barangkali dari peternakan, dan segala macam, teman-teman. Dan itu diberikan kepada ayahnya, kepada anaknya, teman-teman. Harta yang melimpah itu diberikan izin oleh orang tuanya, sekalipun mungkin orang tuanya terpaksa memberikan. Tapi yang pasti bahwa kemerdekaan atau kebebasan tersebut tidak gratis diterima oleh anak tersebut, teman-teman. Ya, termasuk kemerdekaan Indonesia yang kita sekarang sedang rayakan, teman-teman. Ya, kita mungkin sekarang happy, yeay, ulang tahun yang ke-76. Tapi apakah ini benar-benar gratis, teman-teman? Tidak demikian. Ya, ada begitu banyak orang dahulu, bahkan mungkin berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun berjuang, teman-teman, untuk akhirnya kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Ya, ada para pahlawan yang berkorban segala macam hal, bahkan sampai nyawa mereka harus berikan, korbankan, teman-teman, supaya akhirnya kita atau Indonesia bisa merdeka. Ya, kenapa saya tekankan hal ini, teman-teman? Kita perlu tahu bahwa kemerdekaan itu tidak gratis, supaya kita menghargainya, ya.
supaya kita menganggap itu bukan sesuatu yang gampangan atau murahan, teman-teman. Kemerdekaan tersebut ada harganya. Ada yang membayar, teman-teman. Mungkin diri kita sendiri atau orang lain, ya. Contohnya yang lain apa? Misalnya kita bersekolah, teman-teman. Kita bersekolah dan mungkin teman-teman yang barusan lulus SMA dan bilang, "Yeay, saya merdeka sekarang. Saya sudah lulus sekolah," gitu kan ya. Atau teman-teman yang lulus kuliah, "Yeay, saya sudah wisuda dan sudah selesai, saya merdeka sekarang." Nah, apakah benar-benar merdeka, teman-teman? Atau itu dikasih begitu saja? Tentu saja tidak ya, teman-teman harus berjuang terlebih dahulu, mempersiapkan ujian nasional atau mempersiapkan skripsi dan mempersiapkan hal-hal yang lainnya, teman-teman, sampai akhirnya teman-teman bisa lulus dan teman-teman bilang saya merdeka, ya. Dan yang paling jelas ya, yang paling jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa kemerdekaan yang kita miliki di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam Kristus, teman-teman, ya, kita diampuni dosanya, kita diselamatkan, teman-teman, bahkan kita tidak membayar apapun, cukup dengan menerima saja ya kemerdekaan dalam Kristus tersebut. Tapi itu apakah sebenarnya benar-benar cuma-cuma gratis, teman-teman? Tentu saja tidak. Ada seorang pribadi yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi kita, yang sudah membayar harganya, teman-teman. Kemerdekaan itu tinggal kita terima, tapi sebenarnya Yesus yang harus mati di kayu salib, teman-teman, melepaskan haknya atau melepaskan kemerdekaannya dan mati dengan sangat mengenaskan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, teman-teman. Dia naik ke surga dan akhirnya dia bisa memberikan keselamatan tersebut, dia bisa memberikan kemerdekaan tersebut kepada kita dengan cuma-cuma, sekalipun sebenarnya Tuhan yang membayarnya demi kita, teman-teman. Amin. Ya, di Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu," anak di sini adalah Yesus, "kamu pun benar-benar merdeka," katanya. Dia memerdekakan, tapi dengan cara dia berkorban terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, poin yang pertama, sekali lagi saya ulangi, mari kita ingat sama-sama bahwa kemerdekaan itu tidak ada yang gratis, teman-teman. Kemerdekaan itu selalu ada harganya dan kita perlu mengingatnya. Ya, saya kutip satu ayat yang nanti akan kita bahas di bagian yang kedua, tapi di Kejadian 2, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sepertinya itu juga seperti kebebasan kemerdekaan yang full. Dikatakan di sana, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, katanya. Ya, Adam dan Hawa seperti mendapatkan kemerdekaan yang tidak ada batasnya. Boleh kau makan dengan bebas, katanya. Ya, tapi apakah sebenarnya gratis? Tentu saja tidak sebenarnya. Ada Tuhan. Tuhan sendiri, teman-teman, yang langsung menciptakan Taman Eden tersebut untuk akhirnya Adam dan Hawa boleh nikmati, boleh tinggal di sana dengan bebas, teman-teman. Ya, mari kita hargai kemerdekaan Indonesia. Ya, kita hargai kemerdekaan Indonesia yang sudah diraih dengan cukup panjang, teman-teman, dengan cukup mahal, teman-teman. Dan kita akan pelajari apa yang selanjutnya akan kita kerjakan. Dan kita hargai juga kita punya kemerdekaan yang lain. Teman-teman yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah, kita hargai hal tersebut, teman-teman. Ya. Oke, poin yang kedua, teman-teman. Selanjutnya seperti apa? Ya, kemerdekaan yang seperti apa yang kita perlu jalani, yang kita perlu sikapi, teman-teman. Poin yang kedua saya beri judul kemerdekaan yang bertanggung jawab, teman-teman. Freedom with responsibility. Jadi si anak bungsu tadi di dalam cerita yang di Lukas 15 itu, dia berpikir bahwa dia bisa menangani kemerdekaan yang dia dapatkan, teman-teman, hak yang dia dapatkan dengan sesukanya dia. Ya, dia pikir dia bisa menggunakan kemerdekaan itu dengan tidak bertanggung jawab, terserah gue, ya. Dan suka-sukanya, teman-teman, tapi malah apa yang terjadi, teman-teman? Ketika dia meresponi atau menerima dan mengelola kemerdekaan tersebut dengan tidak bertanggung jawab, teman-teman, akhirnya dia malah semakin sengsara. Kita coba lihat di Lukas 15, ayat yang ke-14 sampai ke-16. Lanjutkan cerita yang tadi, dikatakan setelah dihabiskannya semuanya, ya. Jadi setelah dihabiskannya hartanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja. Ya, pada seorang majikan di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi dia harus bekerja dengan pekerjaan yang mungkin pekerjaan rendah zaman itu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ya, sampai-sampai dia nggak bisa beli makan atau dapatkan makanan yang layak, teman-teman. Dia
harus makan makanan babi, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Nah, mau makan makanan babi aja pun nggak ada yang ngasih katanya teman-teman. Mungkin babinya juga nggak ngasih sama dia, mungkin rebutan dia sama babi. Ya, anyway teman-teman, ketika si anak atau seseorang siapapun kita tidak menghargai kemerdekaan yang kita terima teman-teman, kita suka-suka kepadanya, maka kita akhirnya menjadi semakin melarat. Ya, kita harus meresponi kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab. Ya, saya kasih contoh yang tadi, ketika teman-teman lulus dari SMA dan teman bilang, "Yeay, saya lulus, saya merdeka." Dan habis itu setelah itu teman-teman tadinya belajar dengan rajin, teman-teman nggak belajar lagi, nggak cari kemana lanjutkan setelah kuliah, setelah sekolah, apakah mau kuliah, apakah mau bekerja. Kemerdekaan yang terjadi tadi teman-teman hanya bersifat sebentar saja, dan setelah itu teman-teman mungkin nggak kuliah atau nggak bekerja teman-teman, ya akhirnya teman-teman nggak merdeka. Akhirnya teman-teman bakal, ya masa depannya nggak jelas jadinya kemana teman-teman. Oke, jadi 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Apa artinya teman-teman? Ya boleh-boleh aja, terserah teman-teman ya, itu keputusan teman-teman. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu kita harus responi dengan tanggung jawab teman-teman. Tidak bisa dengan sembarangan, tidak bisa dengan suka-suka ya. Tidak bisa dengan tak ada guidance ataupun tak ada direction sama sekali teman-teman. Ya, jadi merdeka itu bukan berarti tidak ada aturan main ya. Saya kasih contoh kemarin kalau teman-teman dengar di Friday Night Live, kalau teman-teman merdeka semerdeka-merdekanya ya, katakanlah seperti teman-teman bermain bola teman-teman ya, dan tidak ada peraturan di lapangan itu tersebut teman-teman, katakanlah ya. Jadi tidak ada aturan bahwa gawang lawan di sebelah sana ya, bahwa ada garis pinggir yang teman-teman harus jaga bolanya tidak boleh keluar, dan nggak jelas apalagi misalnya waktunya dan segala macam. Teman-teman mungkin bermain bola ya, akhirnya capek dan tidak ada hasilnya ya. Nggak ada menggolkan sesuatu, teman-teman bingung kapan ini selesai dan segala macam. Jadi sebenarnya aturan atau guidance teman-teman dibuat oleh Tuhan ya, supaya kemerdekaan yang kita dapatkan tersebut teman-teman malah semakin kita bisa nikmati, malah semakin maksimal teman-teman. Ya, di dalam Kejadian 2 tadi, coba kita lihat kembali. Dalam Kejadian 2, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tadi sudah kita baca. Tetapi, katanya, ada kata tetapi teman-teman. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Katanya. Jadi, kemerdekaan yang Tuhan berikan teman-teman, dia memiliki guidance, dia memiliki semacam batas, tapi bukan teman-teman dibatasi dalam arti teman-teman jadinya tidak merdeka, tapi teman-teman diarahkan, teman-teman memiliki semacam pagar untuk melindungi kita sendiri teman-teman. Amin. Ya. Jadi saya tulis di sini bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya ya, yang tadi ada tanggung jawab di sana, ada disiplin di sana teman-teman, harus ada planning di sana teman-teman. Itu sebenarnya untuk mendatangkan damai sejahtera, kepastian, dan perlindungan yang lebih lagi, sehingga tercapai suasana yang kondusif. Ini bahasanya agak sedikit dahsyat nih. Sehingga tercapai suasana yang kondusif, sehingga orang, termasuk diri kita sendiri, bisa mengembangkan potensi berprestasi dan menggenapi rencana Tuhan. Ya, seperti tadi pemain bola teman-teman, kalau nggak ada batasan, sekalipun dia berbakat, terus bakatnya mau diapain ya? Dia harus hanya capek keliling-keliling, tidak jelas kapan gol dan kapan selesai teman-teman. Dan teman-temannya mungkin bisa sikut dia dan hantam dia teman-teman. Dan akhirnya talenta dia jadinya tersia-siakan teman-teman. Ya, jadi semakin jelas sebenarnya aturan mainnya. Ya, kita semakin bisa mengeluarkan talenta kita. Setuju? Ya, semakin jelas kita punya disiplin, semakin jelas kita punya planning teman-teman. Sekalipun kita bilang kita merdeka, tapi bukan berarti kita tidak perlu membuat planning. Kita harus tetap buat planning, kita tetap harus disiplin teman-teman, kita tetap harus tahu ada batasan teman-teman. Dan ketika kita mengerjakannya sebenarnya kita punya talenta, kita punya potensi semakin luar biasa ya. Ketika Indonesia merdeka teman-teman, ya ada terus harus ngapain? Harus bertanggung jawab teman-teman. Bukan berarti setelah
Indonesia merdeka terus, yeay, suka-suka ya, dan ya bisa ngapain aja teman-teman. Nanti kita bahas di poin berikutnya. Tidak demikian, Indonesia yang merdeka ini selanjutnya harus membuat planning, harus membuat strategi, setuju? Ya, Indonesia harus mulai membangun teman-teman. Indonesia harus mulai membentuk pemerintahan, membentuk apalagi administrasi daerah dan segala macam, supaya akhirnya kemerdekaan yang dimiliki tersebut bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Yes, luar biasa. Dan sama teman-teman, ketika kita dimerdekakan oleh Kristus teman-teman, apakah artinya kita bisa hidup suka-suka saja, berdosa atau mungkin menghambur-hamburkan waktu kita dan segala macam? Tentu saja tidak teman-teman. Kita harus meresapi, menghargai kemerdekaan tersebut dengan cara bertanggung jawab teman-teman. Amin. Ya, engkau yang sudah lulus mungkin dari sekolahmu atau dari kuliahmu, engkau memang merdeka teman-teman ketika itu, tapi engkau tetap harus bikin planning selanjutnya seperti apa. Ya, apakah saya mau kerja? Apakah saya mau melanjutkan sekolah? Ya, bagaimana planning saya selanjutnya, dan apa disiplin yang saya harus jalankan berikutnya. Supaya apa? Supaya kemerdekaan tersebut bukan berarti hilang teman-teman, tapi kemerdekaan tersebut akan semakin maksimal. Ya, ketika engkau lulus SMA, engkau masuk kepada tanggung jawab berikutnya, engkau kuliah, ya. Dan setelah engkau lulus kuliah, engkau terima lagi kemerdekaan yang lebih besar. Amin. Ketika lulus kuliah, mungkin engkau belum punya duit barangkali, ya. Tapi setelah engkau lulus kuliah, engkau bisa bekerja, engkau terima gaji yang lebih besar, teman-teman. Sebenarnya engkau sedang menerima kemerdekaan yang lebih besar lagi. Dan setelah engkau bekerja nanti, engkau terima kemerdekaan yang baru, engkau punya gaji yang lebih besar, engkau harus tanggung jawab, melakukan lagi tanggung jawab lebih, teman-teman. Ya, engkau harus menghandle keuanganmu, engkau harus bikin planning untuk apa ini uang saya, investasi dan segala macam. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kemerdekaan yang kau terima semakin maksimal, semakin besar, teman-teman. Dan demikian di dalam Tuhan, teman-teman. Amin. Kau sudah terima kebebasan, kau terima talenta, kau terima bakat, teman-teman. Kita pakai itu dengan bertanggung jawab, dan saya yakin kalau kita mengerjakannya, kita akan semakin mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, ketika saya lulus kerja dulu, teman-teman, ya saya freedom memang sebentar, tapi setelah itu saya bikin planning. Oh, akhirnya saya memutuskan dengan visi yang dari Tuhan, saya pergi ke Bali, teman-teman. Dan terasa memang seperti limitasi atau batasan yang baru, tapi akhirnya seiring dengan waktu, teman-teman, akhirnya terjadi kemerdekaan yang lebih besar. Ya, saya terima hak yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar di dalam pekerjaan saya, teman-teman. Ya, dan akibatnya apa ya? Semakin banyak talenta saya yang termanfaatkan dengan maksimal, teman-teman. Tapi kalau saya tidak jaga diri, saya tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi, teman-teman? Kelulusan saya yang dulu di kuliah, ya mungkin hanya sekedar ijazah, hanya sekedar baju toga, teman-teman, tapi tidak ada yang saya bisa nikmati. Oke? Poin yang terakhir, teman-teman, ini masih nyambung dengan poin yang kedua sebenarnya. Kemerdekaan tersebut kita responnya dengan tanggung jawab dan harus diisi, harus digunakan dengan baik, teman-teman. Ya, ini mungkin slogan buku sejarah atau slogan pemerintah yang kita sering dengar, isilah kemerdekaan tersebut dengan, atau kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Amin. Freedom atau independence must be used for good purpose, teman-teman. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama-tama kita harus sebagai orang yang percaya Tuhan, teman-teman, kita harus meneliti atau kita harus mengerti apa batasan kita. Kita harus meneliti firman Tuhan, teman-teman. Yakobus 1 ayat 25 katakan seperti ini. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Amin. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ya, kita mendengar terus lupa, saya merdeka. Tidak, tapi katanya kita harus mendengar hukum tersebut, kita teliti, dan kita bertekun di dalamnya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya, teman-teman. Amin. Ya, kita di Lifehouse selalu mengajarkan tentang journaling, membaca firman Tuhan, simple saja, cukup 5 menit sehari, dan kita tekun dalamnya, dan kita lakukan apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan, teman-teman. Maka katanya apa? Kita akan berbahagia oleh karena hal tersebut. Jadi yang pertama yang kita harus isi di dalam kemerdekaan kita adalah kita belajar sesuatu. Amin. Kita belajar firman Tuhan. Atau mungkin di tengah-tengah sekolahmu atau kuliahmu, engkau belajar sesuatu, belajar skill yang baru.
Dan lagi-lagi mungkin kau bilang, aduh saya harus belajar lagi, malas dong gitu ya. Saya jadi nggak merdeka dong. Not like that teman-teman. Itu tidak bekerja dengan demikian ya. Kita harus tetap belajar mengisi sesuatu dalam hidup kita supaya kemerdekaan kita tersebut semakin maksimal. Amin. Kita harus semakin dewasa. Saya tulis di sini bahwa kedewasaan seseorang akan menentukan sedikit banyaknya peraturan yang dibutuhkan. Ya, semakin kita dewasa, semakin kita mengerti firman Tuhan, teman-teman, maka semakin sedikit sebenarnya aturan-aturan yang harus ditetapkan dalam hidup kita. Ya, karena tadi saya tulis, karena kita menjadi orang yang bertanggung jawab, amin. Kita menjadi orang yang disiplin dan kita orang yang bisa membuat rencana, teman-teman. Ya, kita bisa menjadi orang-orang yang membuat rencana. Dalam Galatia 5 ayat yang 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Dan kita memang sudah benar-benar merdeka. Karena itu, nah ada kelanjutannya teman-teman. Di dalam Galatia 5 ayat 1 ini. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi dikatakan setelah engkau merdeka, bukan engkau bisa selonjoran atau tiduran dan tidur teman-teman. Tapi dikatakan berdirilah teguh. Setuju? Berdiri itu perlu sesuatu yang kita kerjakan. Amin. Kita perlu berdiri di atas firman Tuhan. Kita perlu berdiri teguh dan jangan mau lagi katanya dikenakan oleh hamba atau kuk perhambaan. Ya, jadi kemerdekaan yang kita miliki bukan berarti kita bisa suka-suka kita teman-teman. Kita hidup dalam dosa dan segala macam. Ya, tidak demikian teman-teman. Karena justru sebaliknya ketika kita suka-suka maka dosa atau sikap tidak bertanggung jawab tersebut maka malah akan menghalangi kita, akan menghilangkan kemerdekaan yang kita terima, teman-teman. Kita perhatikan tadi anak yang hilang, teman-teman. Dia rasa dia merdeka, semerdeka-merdekanya, dan dia hidup sesukanya, dia hidup dalam dosa, teman-teman. Pada akhirnya apa? Dia menghalangi atau dia kehilangan kemerdekaan yang dia dapatkan sebelumnya. Dia kehilangan hartanya, teman-teman. Dia kehilangan masa depannya dan segala macam. Galatia 5 ayat yang ke-13 katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ini hal yang kedua, teman-teman. Kita belajar, kita mempelajari firman Tuhan, kita mempelajari juga skill yang berguna untuk kehidupan kita, dan selanjutnya apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya mau mengajak teman-teman ya untuk mengisi kemerdekaan kita, teman-teman. Kemerdekaan yang kita miliki, kita melayani orang lain. Amin. Di Lifehouse kita punya yang namanya Dream Team. Ya, ini bukan sekedar promosi, tapi memang kita ingin mengajak teman-teman. Lewat Dream Team ini kita bisa melayani orang lain dengan kasih. Lewat semua bakat atau apapun talenta yang kita miliki, teman-teman. Apapun jenisnya, bakat dan talentamu, kita akan coba mengakomodasi dan kau bisa melayani bersama-sama di Lifehouse, teman-teman. Amin. Ya. Dan saya yakin sekali teman-teman, contoh anak yang hilang tadi, kalau dia terima hak dari bapaknya harta teman-teman, terus dia jual lah katakan, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang baik teman-teman, dia tidak akan jadi seorang pemelihara babi atau makan makanan babi teman-teman. Dia akan menjadi semakin luar biasa, pasti. Ya, dan saya pikir itu sebabnya ayahnya memberikan dia kesempatan untuk menerima hartanya. Karena dia punya pilihan, teman-teman. Ayahnya tidak menjadikan anaknya seperti robot. Dan kita terima hal yang sama dari Tuhan. Amin. Kita punya waktu, kita punya talenta, kita punya apa lagi? Segala macam, ya. Yang kita perlu miliki adalah visi. Saya mau apakan saya punya sumber daya ini? Saya mau apakan saya punya talenta? Saya mau apakan saya punya harta? Saya mau apakan saya punya waktu, teman-teman? Dan keputusan apa yang kita lakukan, teman-teman, yang kita ambil terhadap sumber daya tersebut, teman-teman, akan sekali lagi mempengaruhi kemerdekaan kita. Amin. Amin, teman-teman. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan, teman-teman, lewat Dream Team, ya, kemerdekaan yang kau miliki, teman-teman, ya, akan membawa kemerdekaan buat orang yang lain lebih bebas lagi. Amin. Ya, orang-orang bisa mendengar kasih Tuhan lebih banyak lagi, menerima keselamatan, pengampunan dari Yesus lebih lagi, teman-teman, dan semakin banyak orang yang dimerdekakan. Amin. Hal-hal yang sederhana atau hal-hal yang lebih sosial ketika engkau memberikan kemerdekaan atau mengisi kemerdekaanmu dengan cara melayani orang lain, katakanlah di kursus gratis Bless, teman-teman, ada banyak orang yang diberkati. Amin.
mereka mungkin harus membayar selama ini tapi nggak punya uang untuk mendapatkan pendidikan bahasa, teman-teman. Mereka bisa menikmati secara gratis. Itu berguna mungkin untuk mereka nanti melamar pekerjaan. Masa depan mereka akhirnya semakin baik ketika mereka menerima pekerjaan yang baik, teman-teman. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Amin. Yang pasti, teman-teman, bahwa kemerdekaan yang kita terima sekali lagi, kita harus gunakan dengan baik. Kita harus tanggung jawab dan kita harus gunakan dengan baik, teman-teman. Dan sama, Indonesia merdeka sudah diperjuangkan, teman-teman, oleh para pahlawan dengan tidak gampang, teman-teman. Dan sekalipun ini terdengar klise, tapi bagian kita adalah untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Ya, kita menjadi orang-orang atau anak-anak muda, para pemuda yang tidak hanya selonjoran atau apa istilahnya itu ya, hanya tiduran, teman-teman, tapi kita harus belajar. Kita harus mengembangkan hidup kita. Amin. Kita harus juga melayani orang lain, melayani Tuhan, teman-teman. Dan saya yakin, teman-teman, kalau kita mengerjakannya, kita akan terima kemerdekaan yang lebih dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, teman-teman. Oke. Sekian firman Tuhan hari ini, teman-teman, dan saya mau ajak kita untuk berdoa, teman-teman. Siang hari ini, ya, doa saya yang pertama adalah supaya kita semua yang mendengarkan siang hari ini bisa mengerti bagaimana kemerdekaan yang saya miliki, bagaimana sumber daya yang saya miliki saat ini saya bisa pakai secara maksimal. Ya, bakatmu, talentamu, mungkin engkau punya banyak harta atau banyak kekayaan dari orang tuamu barangkali, teman-teman, atau engkau sudah menerima status yang tinggi karena engkau sudah lulus kuliah dan segala macam. Mari kita gunakan itu secara bertanggung jawab, teman-teman. Amin. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan kepada bangsa kami. Dan terima kasih buat semua sumber daya yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu kami merdeka, tapi kami mau ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang merdeka dan bertanggung jawab ya Tuhan. Kami membuat rencana, kami berdisiplin, kami bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang sudah kami terima tersebut ya Tuhan. Supaya sungguh kami semakin memperoleh kemerdekaan yang maksimal ya Tuhan. Kami tidak kehilangan kemerdekaan tersebut dan hidup kami semakin berguna buat orang lain dan nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan hal yang kedua, teman-teman, tadi saya singgung bahwa Yesus Kristus, Dia mati di kayu salib, teman-teman. Dia merelakan kemerdekaannya supaya kita menerima kemerdekaan kita, teman-teman. Amin. Pengampunan dosa, keselamatan, teman-teman, jaminan ke surga. Bahkan Tuhan menjamin bahwa Dia akan menyertai kita di bumi ini, teman-teman. Dan saya mau siang hari ini mengajak engkau untuk menerima kasih dan anugerah di dalam Yesus tersebut, teman-teman. Siapapun engkau ya, tidak masalah engkau bisa menerima kasih tersebut, teman-teman. Masa lalu kita mungkin yang kelam, atau mungkin latar belakang kita agama A, agama B, atau suku A, suku B, tidak menjadi halangan, teman-teman, untuk engkau bisa menerima kasih di dalam Yesus. Karena ini bukan masalah latar belakang, tapi ini adalah ini adalah perihal seorang pribadi, yaitu Tuhan sendiri yang sangat mencintai engkau dan yang ingin engkau menerima anugerah tersebut supaya hidupmu bisa semakin lebih maksimal, teman-teman. Amin. Dan kalau engkau mau, saya ajak engkau berdoa setelah ini. Buka hatimu kepada Yesus, teman-teman, dan katakan atau ucapkan doa yang saya katakan setelah ini. Katakan bersama-sama dengan saya, Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu, terima kasih telah mengampuniku, datanglah dalam hidupku, dan aku akan mengikut engkau. Amin. Alright, teman-teman, sekian firman Tuhan hari ini, teman-teman. Ajak sekali lagi, di tengah-tengah perayaan kemerdekaan Indonesia ini, mari menjadi anak-anak muda, menjadi pribadi-pribadi yang merdeka tapi bertanggung jawab. Amin. Menjadi pribadi yang merdeka, tapi kita isi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang maksimal, dan yang pasti hal-hal yang memuliakan Tuhan, teman-teman. Amin. Dan setelah ini nanti akan ada Grow Course. Kalau engkau ingin terlibat dalam Dream Team, sekali lagi kita ajak, ayo bergabung dalam Dream Team, melayani bersama-sama, dan saya yakin kehidupan kita akan semakin luar biasa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you.